saya mungkin agak banyak mengupasnya adalah kenapa kita harus mengkonsumsi ikan. Kemana? Teks. Ya, ini mungkin sebelum kita mulai ya, jadi mungkin ada satu kalimat yang disampaikan oleh Hillary Clinton. Dia kalau kemana-mana mesti dia akan menyampaikan hal ini ya. If you want to know how stable a country is, don't count the number of advanced weapons, count the number of malnourished children. Itu yang selalu disampaikan sama beliau ya. Kenapa? Karena buat mereka kalau kita mau tahu suatu negara stabil atau enggak, kuat atau enggak ya, masyarakatnya berkualitas atau tidak, itu dia tidak perlu melihat senjata apa yang dia miliki ya, kekuatannya seperti apa, tapi dilihat jumlah anak-anak yang malnutrisi, karena ini akan menjadi generasi masa depan. Nah, apakah di Indonesia bisa ya? Ini kan Hillary Clinton di negara maju ya. Lalu apakah di Indonesia bisa? Bisa ya, sangat bisa. Kenapa kita bilang sangat bisa? Nah, kenapa? Karena ini ya, Indonesia adalah negara maritim dengan potensi dan kontribusi perikanan yang signifikan bagi dunia. Tidak hanya menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan laut, ya, tapi menjadi tumpuan hidup masyarakat dengan berbagai jenis usaha. Kalau kita lihat ya itu ya, wilayah kepulauan terbesar Indonesia itu wilayahnya luar biasa ya. Laut kita luar biasa. Saya ke bawah. Laut kita luar biasa ya. Luar biasa luas laut kita. Kalau kita lihat ada 1.900.000 kilometer persegi ya, itu adalah wilayah kepulauan terbesar. Ya, potensi lautnya bagaimana? Potensi lautnya luar biasa ya. Garis pantainya juga kita besar, kemudian banyak penduduk kita yang sangat bergantung pada produk-produk perikanan, dan yang nggak kalah penting adalah bahwa ikan itu adalah merupakan penyumbang ya, kurang lebih sekitar 54 protein yang berasal dari untuk protein hewan nasional ya, itu yang akan yang berasal dari ikan. Next. Nah, kalau kita lihat lagi ya, produksi perikanan Indonesia itu ternyata nomor 2 setelah Cina ya, negara produsen terbesar laut ya, terbesar di dunia ya, perikanan lautnya ya. Jadi ada nomor 2 ya setelah Cina. Nah, sekarang ini juga alhamdulillah ya, kita sudah berkembang ya, sudah merangkak naik untuk produksi perikanannya. Tahun 2022 itu ada 24,87 juta ton ya, terdiri dari perikanan tangkap besar dan budidaya. Ya, nah ini sudah naik ya. Dulu kita sangat kecil, nanti kita lihat slide sebelumnya bahwa potensi kita dulu sangat rendah ya. Sekarang sudah naik ke 24,87. Ya, next. Oke, nah kalau kita lihat produksinya ya, Indonesia produksinya luar biasa, produksinya besar sekali ya, tapi tingkat konsumsinya jauh lebih rendah dibanding kalau kita bandingkan antara Indonesia dan Malaysia. Produksi Indonesia ikannya jauh di atas Malaysia, jauh di atas Vietnam, Myanmar ya, tapi konsumsinya Indonesia masih jauh. Ya, nah saya senang sekali ya pada hari ini kita bisa berdiskusi bersama. Ternyata ikan itu punya potensi yang besar dan harus digalakkan. Ya, nah kalau kita lihat perkembangannya ini juga tahun 2023 itu udah naik sampai 61,62, pertumbuhannya hampir sebesar 3,44% per tahunnya ya. Di 24 nanti diproyeksi kita akan meningkat lagi. Nah, cuma ya, next. Nah, ini adalah unggulannya. Jadi kalau saya baca tadi tema yang saya kasih, komoditas unggulan perikanan lokal ya. Jadi ini adalah produk perikanan lokal kita ya. Indonesia itu apa namanya? Sebagai negara ekspor ya, rumput laut, tuna, udang dan kepiting.
Ya, jadi produksi nilai ekspornya besar sekali ya untuk rumput laut, tuna, udang dan kepiting. Cuma ya itu tadi ya, kita di sini ada ini komoditas yang ada di Indonesia yang luar biasa kita punya, yang seharusnya kita bisa kembangkan ini, kemudian kita bisa produk-produk olahannya ya, nanti termasuk pangan fungsionalnya bisa banyak sekali berkembang dari produk keempat produk ini. Next. Nah, cuma ini ya masalahnya ya. Kenapa konsumsi ikan itu penting ya? Jadi tadi ya, salah satunya tadi kan kita bicara mahasiswa bisa mengeluarkan ide ya bahwa masa depan pangan fungsional, inovasi pangan, kesehatan jangka panjang ya. Nah, salah satu penyumbang gizi masyarakat yang bisa nantinya akan menjadikan generasi kita di jangka panjang adalah generasi emas ya. 2045 rencananya pemerintah mencanangkan 2045 bahwa generasi kita menjadi generasi emas. Nah, salah satunya adalah penyumbang pangan untuk kesehatan ya, yang mempunyai nilai gizi tinggi adalah ikan. Nah, jadi kenapa kita mesti konsumsi ikan ya? Ikan ini adalah relevan ya untuk perbaikan gizi. Sekarang lagi tren ya stunting ya. Nah, itu salah satunya nanti bisa diatasi dengan ikan. Kemudian juga memiliki kandungan gizi yang lengkap, terutama untuk 100 hari pertama kehidupan ya, perkembangan anak-anak itu adalah disuplai dari ikan ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita tahu bersama ya sekarang. Kenapa kok kandungan ikan itu menjadi penting? Karena satu ya, komposisi gizinya itu lengkap sekali ya. Kenapa ikan ini menjadi salah satu penyumbang tadi ya, salah satu penyumbang nanti generasi yang akan datang ya, di 2045 itu kita menjadi generasi emas, itu adalah ikan ya. Kenapa? Karena satu ikan tadi adalah mengandung protein ya. Nah, asam amino di sini tertulis ya, ada asam amino, ada protein, ada lemak, ada vitamin, mineral, ini sangat-sangat lengkap gizinya. Nah, kita lihat di proteinnya ya, jadi ada asam amino, taurin, ini lebih lengkap. Ini adalah untuk merangsang pertumbuhan otak ya. Nah, kenapa? Karena tadi ya, generasi yang cerdas, generasi yang bangsa yang kuat ya, salah satunya adalah dengan generasinya menjadi generasi yang cerdas ya. Sehingga ini menjadi poin penting untuk kita mengkonsumsi protein. Next. Nah, kalau kita lihat kenapa ikan menjadi penting untuk dikonsumsi, oke, 10 menit. Jadi 90% ya perkembangan otak manusia, anak-anak terutama ya, itu ada di bawah umur 5 tahun. Jadi kalau kita lihat ada otak yang warna ungu, itu adalah yang perkembangannya paling pesat ya. Sisanya 70 itu adalah setelah 5 tahun. Tapi itu sangat-sangat dipengaruhi oleh makanan ya. Jadi ini tadi ikan menjadi produk yang unggulan ya untuk perkembangan otak karena kandungan gizi yang tadi. Next. Ini tadi ya perkembangannya, nanti kita rencananya di tahun 2045 itu adalah proyeksi kebutuhan ikannya adalah sampai 17,4 atau untuk jumlah kita meningkat ya menjadi 319 juta jiwa ya. Proyeksinya 17,4 juta ton itu adalah kebutuhan ikan karena kita mau mencapai tadi generasi emas ya. Jadi keberlanjutan sumber daya ikan generasi mendatang dan keberlanjutan usaha menjadi suatu keharusan. Next. Nah, cuma ini ya, kenapa kalau kita banyak yang ada yang suka, ada yang nggak suka ikan ya. Kalau yang suka ikan ya dia sadar bahwa dia punya gizi yang tinggi, kemudian rasanya enak ya, kemudian kebiasaan harganya relatif murah. Kemudian ada beberapa yang nggak suka karena emang duri, ribet ya, cuma 5 huruf ya, makan ikan itu ribet. Termasuk anak saya juga agak susah ya. Jadi kita mesti mengolahnya menjadi pangan-pangan yang nggak ketemu lagi tuh sama duri. Next. Ini banyak makanan olahan, jadi dari ikan ya. Ini makanan olahan yang
Yang masih menjadi tren di sini adalah masih di Bandung Preslo ya, karena di Bandung Preslo udah nggak ketemu ikan, udah nggak ketemu duri ya, jadi itu yang masih menjadi pilihan untuk anak-anak ya, terutama supaya mau makan ikan. Next. Nah, tren inovasinya, nah sekarang ini tadi ya, karena dibilangnya cuma ada 5 huruf, ribet gitu ya, karena bau ya kan, kemudian duri, kemudian bau amis ya. Nah, jadi trennya adalah sekarang yang dikembangkan ini adalah yang aman ya, yang security, safety, healthy, jadi aman, sehat ya. Kemudian ready to cook ya, jadi penanganannya gampang, kemudian juga ready to serve ya, awet, gizi, aman, dan perkembangannya adalah ke pangan fungsional. Nah, ini adalah tren yang banyak sekali ya, sekarang sudah berkembang ya, ada nugget ikan, ada yang paling sering kita jumpai mungkin yang pempek, kemudian nugget, bakso, kemudian lagi sekarang udah banyak ya yang dari ikan tuh ya, sekarang udah yang tulang ikan tanpa duri ya, benar-benar ikan filet ya, jadi anak-anak sekarang sudah mau, dan itu yang memang harus kita kembangkan ya. Dari teknologi pangan banyak sekali penelitian yang mengarah ke sana. Untuk apa? Untuk supaya lebih ikan menjadi lebih memasyarakat ya, banyak yang suka ikan tapi nggak pakai ribet ya. Kalau mungkin kita tadi ya, ibunya harus nyisikin dulu ya, sisiknya, kemudian masih harus buang isi, bau amis dan sebagainya, nanti belum lagi disapanya. Nah, sekarang sudah banyak dikembangkan produk-produk yang ready to serve ya, yang pasti dia bergizi dan aman. Next. Nah, kita juga jangan berkecil hati ya, bahwa kenapa orang sukanya bicaranya ikan luar, salmon misalnya ya, yang lebih bergizi dibandingkan ikan-ikan lokal. Enggak ya, ikan-ikan lokal kita ini ada beberapa contoh ya. Kita ambil saja misalnya ikan kembung vs ikan salmon ya. Kalau kita lihat tadi kita punya komposisi gizinya, ada omega 3, ada protein, ada sebagainya. Lihat omega ikan lokal kita ya, kita ambil satu contoh ikan kembung, ini ada banyak contohnya. Ada omega 3-nya dia lebih besar ya, 2,6 dibandingkan omega 3 dari ikan salmon. Kemudian lemaknya lebih rendah, kolesterolnya lebih rendah, proteinnya lebih tinggi ya, itu ikan lokal kita. Jadi kita juga harus bangga dengan produk-produk perikanan Indonesia ya. Ini baru contoh yang saya ambil, baru ikan ya, belum rumput laut kita bicaranya, belum udang, belum kepiting ya, karena waktunya nggak cukup ya. Jadi ini saya ambil saja contoh kenapa kita harus konsumsi ikan, dan kita juga nggak usah terlalu ikan luar atau produk perikanan luar menjadi lebih baik dari produk kita, enggak ya. Produk kita ternyata jauh lebih baik dibandingkan, atau lebih tinggi komposisi gizinya, itu yang paling penting. Oke, next. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kenapa kita saya berharap ya, dengan melalui ini kan sekarang pemerintah juga ya lagi menggalakkan Gemar Ikan ya. Sekarang udah ada hari ada Gemar Ikan ya, itu adalah harapannya ikan menjadi satu produk yang menjadi makanan sehari-hari. Mungkin nanti ada Pak Hoirul yang bicara kalau kita sepiring nasi gitu ya, harus ada lengkap dengan lauknya. Nah, itu bisa salah satunya harus diisi dengan ikan ya, karena tadi ya terutama di anak-anak ya, kemudian ibu hamil ya. Kenapa? Karena tadi ya, jadi ikan punya protein yang tinggi, punya lemak ya, lemaknya ada omega 3. Proteinnya, salah satu protein yang terkenal tadi adalah taurin ya. Taurin itu ada di ikan ya. Kenapa? Karena dia sangat baik untuk perkembangan otak ya. Jadi asam aminotaurin itu sangat baik untuk perkembangan sel-sel otak. Jadi kalau kita mau bicara nanti tahun 2045, kita mau bicara generasi emas, dari sekarang kita harus
perbaiki. Sekarang pemerintah gencar ya, stunting harus diturunkan. Ternyata di Jakarta juga masih tinggi stuntingnya. Stunting itu salah satu program pemerintah yang harus segera diturunkan. Supaya apa? Supaya 2045 tadi tercapai ya tujuan kita. Omega 3 ya, omega 3 lemak yang ada di ikan ya, terutama omega 3 itu sangat baik juga untuk perkembangan sel otak ya. Jadi untuk inovasi ke depannya ya, kita berangkat dari bahwa ikan ini adalah punya potensi yang besar, punya nilai gizi yang tinggi, baik untuk generasi, kemudian kita berinovasi. Tadi banyak inovasi yang sudah dilihatkan, tapi sudah saya nggak bahas satu-satu, nanti mungkin Pak Bambang ya dan Pak Khairul akan lebih detail lagi karena sesuai dengan tema yang disampaikannya ya, nanti Pak Khairul menyampaikan ikan lele, Pak Bambang itu akan menyampaikan sumber daya perikanan air tawar ya, karena budidayanya sekarang ini lagi digenjot juga ya, pemerintah juga lagi menaikkan supaya potensi ikan tawar kita juga bisa naik ya. Kenapa? Supaya kita juga bisa bersaing dengan negara lain ya. Tadi sempat kita diskusi bahwa banyak ekspor kita yang hampir kita ekspor tapi nggak jadi karena satu dan lain hal, terutama khususnya adalah kualitas kita yang belum mampu bersaing dengan produk-produk dari luar ya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan.